Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria yang sedang berada di depan rumah nyaris tertimpa material bangunan dari tempat tinggalnya sendiri di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Rumah berlantai 4 yang belum sepenuhnya jadi tersebut roboh di saat kondisi sekitar sedang hujan. Guna menghindari jatuh korban, akses jalan warga ditutup sementara dan pemilik dihimbau oleh Ketua RT untuk mengungsi sementara dengan alasan kondisi tempat tinggal yang sudah memprihatinkan dan membahayakan. Sayangnya imbauan ini ditolak oleh pemilik rumah. Menurut Ketua RT, awalnya material yang jatuh ke jalan hanya sedikit, sehingga pemilik rumah keluar untuk membersihkannya. Namun tiba-tiba saat pemilik masuk rumah, bangunan depan lantai 3 dan 4 roboh dan nyaris menimpanya. Panik lah semua orang udah teriak. Ya Allahu Akbar gitu. Kiranya ada gempa gitu. Ibu kabur juga waktu itu? Iya, panik sampai gemeteran orang itu. Saat kejadian, warga sempat mengira terjadi gempa bumi, lantaran sempat terdengar suara gemuruh dan benturan yang keras. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah truk yang mengangkut ratusan ekor anjing berhasil dihentikan tim Reskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Anjing-anjing yang berjumlah 226 ekor kondisinya terbungkus karung, diikat tali pada mulut dan kakinya, serta digantung di dalam bak truk. 5 orang kru truk yang akan menjual anjing dalam kondisi hidup ini telah diamankan dan kini sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas. Sebanyak 49 unit mobil dan 215 unit motor yang diduga hasil curian yang ditemukan di gudang Balkir Puziat milik TNI AD di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini viral di media sosial. Dilansir dari iNews Surabaya ID, Kolonel Infantri Rendra Dwi Ardani Kapendam 5 Brawijaya membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, sindikat ini telah beroperasi sejak Januari 2023 dan melibatkan seorang warga sipil dan 2 oknum anggota TNI. Rendra Dwi Ardani menambahkan kalau seluruh oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepingin main seru-seruan seperti ini bersama teman atau keluarga? Anda bisa mengunjungi wahana ATV di kawasan lereng Gunung Welirang, Desa Ketapen Rame, Trawas, Mojokerto. Pengelola sudah menyiapkan 2 jalur pilihan ekstrim atau landai lengkap dengan suguhan pemandangan alam yang mempesona. Kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan terkadang membuat kendaraan ATV sulit dikendalikan. Eits, tapi tak perlu khawatir pemirsa, para pengunjung akan didampingi pemandu dan wajib mengenakan pelindung diri. Tiba di puncak lereng Welirang, pengunjung bisa bersuah foto dengan latar belakang wilayah Prigen dan Pandaan dari ketinggian. Trip yang kali ini rutenya sangat seru banget, wajib dicoba. Terutama kalau ada hujan itu makin seru, makin menantang karena jalannya agak licin. Jadi ekstrimnya itu dapat. Jadi tanahnya itu semakin licin, tapi seru dan menantang. Kalau yang lain? Kalau yang rute biasa, ya kita batu tapi kecil-kecil dan jalurnya itu fun, jalur santai. Ya. Untuk berkeliling kawasan lereng Welirang dengan ATV, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 saat hari biasa dan Rp300.000 saat libur dan akhir pekan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Suasana di lokasi objek wisata pemandian alam Cikoromoy di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung memilih pemandian alam Cikoromoy karena harga tiket yang relatif murah, yakni Rp5.000 per orang dan air yang dingin karena langsung mengalir dari Gunung Pulau Sari. Memiliki kedalaman 1 meter, pemandian ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Nah, untuk Anda yang ingin memakai pelampung karet, dikenakan biaya tambahan sewa ya. Saya kesini pengen liburan wisata yang nyaman gitu. Harganya terjangkau lah dan kebetulan saya memilih tempat Cikoromoy ini sebagai tempat wisata di awal tahun saya. Tempatnya enak, adem, nyaman lah. Punya apa? Murah meriah gitu. Menunya apa? Pokoknya enak, saya setiap tahun setiap sekali.
Sejumlah objek wisata air di Kabupaten Pandeglang, Banten masih menjadi tujuan bagi para wisatawan. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sekitar 500.000 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi di daerah ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Kamis sore memuntahkan 2 kali guguran awan panas hingga sejauh 1.800 meter ke arah hulu Kali Bebeng. Sementara di Jember, Jawa Timur, akibat hujan deras yang terus mengguyur, sebuah mal ternama kebanjiran dan membuat petugas kebersihan kalang kabut. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis sore. Dari rekaman kamera pemantau milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan, guguran awan panas terlihat terjadi 2 kali dalam sehari sejauh 1.800 meter dan 1.600 meter ke arah Kali Bebeng. Akibat peningkatan aktivitas ini, warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga karena potensi semburan awan panas dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Viral di media sosial video unggahan warga Jember yang memperlihatkan bagian belakang mal ternama di Jember tergenang air banjir setinggi mata kaki pasca guyuran hujan yang disertai angin mengguyur kawasan Jalan Hayam Buruk, Kota Jember. Meski tidak sampai mengganggu aktivitas mal, peristiwa ini membuat petugas kebersihan kalang kabut dan langsung membersihkan air dengan alat pel. Puluhan warga korban banjir di perumahan Rosewood, Garden Ciputat, Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan paket bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial telah kadaluarsa. Bantuan tersebut diantaranya yakni bedak bayi, minyak telon, sampo, popok sekali pakai, pakaian dalam hingga pelembab bayi. Warga pun merasa kecewa dan langsung mengembalikannya ke pengurus lingkungan setempat. Ya, pemirsa, deklarasi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dihadiri ribuan masyarakat Kota Denpasar, Bali pada Sabtu kemarin. Ganjar yang hadir melalui telepon video memberikan semangat kepada para pendukungnya. Sedangkan di hari yang sama, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka berkampanye dengan bermain futsal bersama para gus muda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara pernikahan putra pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan masyarakat di Kota Denpasar antusias menghadiri Creative Fun Walk dan deklarasi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kegiatan itu, Ganjar hadir secara virtual melalui telepon video. Ganjar menyapa masyarakat yang hadir serta memberi semangat kepada para pendukungnya di Bali. Bali selalu memberikan, Bali kami menyampaikan terima kasih. Bali selalu memberikan semangat untuk Indonesia. Bali selalu memberikan optimisme dan Bali sangat kompak. Dalam situasi apapun kita selalu tegar. Di Denpasar, PDIP menargetkan kemenangan Ganjar mencapai 72%. Sedangkan di tingkat provinsi, pasangan nomor 3 ini ditarget 95%. Dan semangat semua, Bapak. Dengan menggunakan sarung, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka, bermain futsal bersama para gus muda di lapangan futsal Tuparep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gibran mengaku bermain futsal merupakan cara dirinya untuk berkampanye yang lebih santai. Uniknya ada pemain yang mengenakan kaos dengan nama Samsul, yang artinya asam sulfat. Ejekan saat Gibran salah menyebut nama asam sulfat dan viral di media sosial. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara pernikahan putra pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Caimin juga tampak bercengkarama dengan para undangan yang hadir, termasuk diantaranya adalah dengan Nyai Farida, istri Kiai Haji Sulahuddin Wahid, dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Ya, pemirsa, malam nanti debat calon presiden akan digelar untuk ketiga kalinya. Pada debat yang digelar KPU ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan debat ini, pemirsa, kita simak laporan dari Salam Rahmat berikut ini.
Ya pemirsa, untuk persiapan sendiri ini memang sudah rampung dilakukan sebelum nantinya pada pukul 7 malam hari nanti debat bagi calon presiden ini akan digelar di Istora Senayan Jakarta. Di mana nantinya seluruh kandidat dari calon presiden ini akan menyampaikan isi gagasan berupa visi, misi dan juga program kerja jika nantinya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Adapun yang berbeda dalam debat Pilpres kali ini adalah capres ini harus berada pada podiumnya masing-masing, tidak diperkenankan untuk keluar dari podiumnya ketika menyampaikan isi gagasannya tersebut. Maupun juga nantinya para capres ini tidak boleh menggunakan singkatan ketika beradu gagasan di podiumnya masing-masing, dan juga para capres ini hanya diberikan satu mikrofon saja untuk menyampaikan isi gagasannya. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa tema yang nantinya akan dibahas ini seputar dengan pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional dan juga politik luar negeri. Dan debat Pilpres kali ini memang tidak berbeda jauh dengan debat-debat sebelumnya, di mana nantinya debat akan terbagi menjadi ke dalam 6 segmen, dan nantinya untuk segmen 2, 3, 4, dan 5 ini adalah pendalaman terkait dengan visi misi dan juga program kerja bagi para capres nantinya. Dan untuk persiapannya sendiri ini sebanyak ratusan aparat kepolisian ini disiagakan untuk mengamankan jalannya debat Pilpres yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini memang masih bersifat situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih di Buletin iNews Siang. Nasi goreng merupakan salah satu makanan yang praktis dan enak untuk dinikmati saat musim hujan. Nah, jika Anda kebetulan tengah berada di kota Bandung pemirsa, ada nasi goreng Anglo Jawa yang smoky dan berempah. Rahasianya terletak pada mesin peniup bara api yang unik sehingga nyala bara tetap stabil dan menghasilkan aroma smoky. Sebuah kedai nasi dan mie goreng legendaris di sisi Jalan Mangga, Kota Bandung yang telah berusia 60 tahunan ini memiliki cara yang unik dalam mengolah nasi goreng. Bukan kompor gas atau kayu bakar, namun menggunakan bara api dari arang di tungku anglo. Uniknya proses menggoreng nasi atau mie dilakukan oleh 2 orang, di mana satu orang memutar kayu kipas yang berfungsi untuk meniup bara di anglo, sementara satu orang lainnya menggoreng nasi. Meski kedainya cukup sederhana, namun selalu ramai dipadati pembeli, terutama saat jam makan siang dan makan sore. Menurut pemiliknya, mie goreng di kedai ini juga pernah menjadi salah satu menu yang disajikan kepada delegasi negara Asia Afrika pada konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955 silam. Aroma arang bakar yang bercampur dengan aneka bumbu medok khas Jawa membuat nasi goreng ini banyak diminati. Nah, karena di sini kan dimasaknya juga pakai areng ya, jadi aroma smoky-nya itu kerasa lagi, terus aroma rempahnya juga kerasa, asin gurihnya juga pas. Meski banyak pengunjung pertama yang kaget dengan harga proporsinya yang mencapai Rp40.000, namun semuanya terbayar dengan ukurannya yang super jumbo dan rasa yang sepadan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sony Agung, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi relawan Ranjau Paku membantu pengendara di ibu kota menyapu paku-paku yang sengaja disebar oknum tak bertanggung jawab ditemui Barbara Minggu ini. Bagaimana sepak terjang mereka dan apa harapan mereka terhadap kepolisian? Berikut selengkapnya di Barbara dengan tema Waspada Ranjau Paku. Hai, Barbara lagi ada di Semanggi nih. Ini katanya ada praktek ranjau paku. Nyebar-nyebarin paku biar ban-ban kendaraan pada Barbara penasaran banget. Yuk, ikut Barbara. Kita cari tahu ya. Halo Pak. Ya, Kenalan dulu. Barbara. Barbara. Pak Usman tuh lagi ngapain nih? Lagi nyari ranjau paku. Lagi nyari ranjau paku? Iya. Ya ampun Pak, ini banyak ya Pak ya? Setiap hari banyak. Setiap hari banyak? Banyak ban bocor, ban mobil bocor gitu. Bahaya, kadang bisa oleng motornya. Ya ampun, para pengendara bermotor ini hati-hati banget loh ya, ada ranjau paku kan Barbara jadi takut. Gimana nanti? Makasih ya Pak ya. Iya, makasih. Lanjut ya Pak ya. Ayo, Makasih. Ya, makasih. Halo Bapak. Pak, jadi kan tadi
Barbara lagi lihat-lihat ya tuh Pak ya, ada ranjau paku Pak, terus ada relawannya yang nyebut-nyebutin paku di jalan. Itu gimana tuh Pak? Saya bahkan pernah sendiri saya kena ranjau. Bisa kayak dicegat gitu ya Pak kalau ada yang orang nyebarin, terus kayak, Ya, hey, mungkin tangkap tengah malam, gitu. tengah malam. Ada nggak yang patroli petugasnya kalau malam-malam gitu Pak? Mereka lebih pintar. Ya, polisian harus lebih pintar dong Pak, masa di Ya, alhamdulillah aja masih banyak relawan masyarakat kita yang peduli. Oke. Tiap pagi itu saya pasti dari Gojek itu pasti ke sini juga. Dari Pak. Iya. Semangat ya Pak ya, aduh Iya. semoga praktek kayak gini lagi nggak terjadi lagi ya Pak ya. Bahaya loh Iya, Pak, kita iya, masyarakat betul. ini jadi nggak tenang kalau mau jalan. Kasian deh. Iya. Kasih ya Pak ya. Iya, Bu. Iya Pak. Bilang dong, Barbara. 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 Wahoo! Thank you Pak. Iya, sama-sama. Aduh, pusing deh Pak Barbara, ini banyak ranjau paku. Dan lihat deh, bukan hanya ranjau paku aja. Emangnya boleh seruncing ini? Hah? Nanti kalau misalkan motor lewat, mobil lewat, kena ini gimana? Hah, Barbara simpen dulu kali ya. Jadi, buat yang nonton ini semua, tolong ya Pak, Bapak petinggi polisi, tolong ini ditindaklanjuti Pak, supaya masyarakat kita ini selamat dari ranjau paku. Takut banyak ranjau paku. Ya pemirsa, guna mendekatkan diri dengan generasi muda serta mengikuti perkembangan zaman, Kementerian Agama dalam memperingati hari jadinya pada tahun ini menggelar peringatan Hari Amal Bakti. Acara Hari Amal Bakti ke-78 ini menggelar Devotion Experience atau DevX dengan nuansa pop culture dan menampilkan teknologi digital. Kementerian Agama menggelar Devotion Experience atau DevX sebagai rangkaian Hari Amal Bakti yang ke-78 yang dihelat di Hall B Jakarta Convention Center. Gelaran DevX dikemas dengan nuansa pop culture serta menampilkan nuansa digital dan teknologi di setiap stand Direktorat Kemenak dan lembaga mitra Kemenak. Apa yang kita ingin sampaikan adalah bahwa Kementerian Agama itu adalah sudah berubah. Ini adalah Kemenak baru. DevX itu adalah simbol dari Kemenak sang baru. Kemenak yang tahu bahwa dunia ini berubah. Digital itu adalah dunia kita saat ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas turut menyambut baik dan positif gelaran DevX ini. Alhamdulillah sekali lagi malam ini kita akan launching bersama-sama huruf rekor digital yang luar biasa. Saya menjadi saksi, menjadi Bapak Ibu sekalian yang belum download sudah download. Gelaran yang berlangsung hingga 7 Januari ini juga menyuguhkan hiburan dan talk show yang menampilkan artis muda Indonesia. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Muhammad Hairuddin Ainus melaporkan.